Pandemi COVID-19 telah membuat banyak perubahan karena adanya pembatasan aktivitas sosial secara langsung. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, secara ekonomi, diketahui sebanyak 87,5% dari pelaku UMKM terdampak negatif dari pandemi, dengan 93,2% diantaranya mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Kita dapat melihat permasalahan ini pada Butina. Butina merupakan pedagang bahan pokok di pasar sebelum pandemi. Ketika pandemi, konsumen Butina khawatir untuk berbelanja di pasar, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan Butina. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya Butina mencoba berjualan secara online. Sejak itu, Butina mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan. Akan tetapi, ternyata Butina masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya logistik yang mahal, mayoritas konsumen yang belum familiar dengan transaksi digital, dan koneksi internet yang belum merata. Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba memberikan solusi yang dapat dilakukan baik oleh Butina dan pemerintah untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin juga dialami oleh pelaku usaha lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan transaksi digital di Indonesia. Pertama, kendala biaya logistik yang dapat diantisipasi dengan menggunakan program gratis ongkir dari e-commerce. Meskipun terdapat biaya administrasi, ini dapat menjadi insentif bagi konsumen karena potongan biaya logistik. Berbagai strategi pemasaran yang masif dan efektif juga dapat dilakukan untuk meningkatkan permintaan, sehingga biaya administrasi yang ada juga diikuti dengan peningkatan pendapatan yang signifikan. Yang kedua adalah kembali berjualan secara offline dapat menjadi pilihan, yaitu untuk menjangkau konsumen yang belum familiar dengan transaksi digital. Berbagai sistem pembayaran juga dapat disediakan dan diperkenalkan, seperti kris dan kartu debit sebagai bentuk literasi digital yang mempercepat proses transisi. Penjualan secara offline juga dapat menghemat biaya ekspedisi, mengeliminasi fee penjualan e-commerce, dan meningkatkan pendapatan karena didapatkan dari dua sumber, yaitu toko offline dan online, selama biaya operasional masih cukup rasional. Lalu, kendala yang cukup krusial adalah akses internet yang belum merata, terutama di pedesaan dan daerah 3T. Dalam mendukung pencapaian kesetaraan sektor digital, kami mencoba memberikan solusi berupa opsi kebijakan terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama adalah VSAT untuk negeri. VSAT atau Very Small Operator Terminal merupakan stasiun telekomunikasi kecil yang menerima dan mengirimkan data real-time melalui satelit. Pemerintah dapat menyediakan VSAT di wilayah blind spot yang belum termasuk proyek pembangunan BTS dan menjadi efektif di jangka pendek karena pembangunan BTS membutuhkan biaya besar, lama dan sulit dibangun di daerah dengan kondisi geografis menantang. Beberapa skenario yang kami tawarkan antara lain, yang pertama, penyediaan dilakukan secara langsung oleh pemerintah melalui Bakti Kominfo menggunakan skema pendanaan APBN yang bekerja sama dengan provider. Yang kedua, pemerintah memberikan himbauan kepada perusahaan untuk berkontribusi membangun VSAT guna mendorong perluasan akses internet di wilayah blank spot melalui dana CSR. Yang ketiga, mekanisme inisiasi dari masyarakat, yaitu pemerintah daerah menghimpun pengajuan dari desa terkait kebutuhan akses internet. Lalu, Pemda akan bekerja sama dengan provider dalam menyediakan internet yang stabil dan murah. Kelebihan dari kebijakan ini adalah lebih terjangkau, lalu pemasangan infrastruktur yang cepat dan menghemat tempat, serta mampu menjangkau kawasan lebih luas tanpa fiber optik. Di lain sisi, kekurangannya adalah biaya pemasangan awal yang relatif mahal, delay pada transmisi, dan ketergantungan jaringan akan lingkungan, seperti gangguan cuaca. Risiko utama dari kebijakan ini adalah ketidakefektifan program, seperti kurangnya kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat dan kurang menjangkau daerah high priority. Opsi yang kedua adalah menyambut teknologi HAPS, High Altitude Platforms, merupakan stasiun yang berada di 20 hingga 50 km di atas permukaan bumi dan mampu menyediakan akses internet di wilayah blank spot. Namun, teknologi ini belum dapat diimplementasikan di Indonesia karena absennya keberpihakan regulasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi regulasi existing dan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Kominfo tentang pengolahan frekuensi, aspek keamanan informasi, dan ruang udara. Kelebihan dari opsi ini, yang pertama adalah akses dan konektivitas internet yang lebih cepat dan luas, biaya operasional yang rendah, fleksibel, dan rendah delay. Yang selanjutnya adalah dapat menjangkau area blank spot dan sudah terdapat beberapa penelitian oleh akademisi. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah belum matangnya teknologi. Yang kedua, hanya menjadi pelengkap daerah yang belum tersentuh layanan internet di tengah masifnya pembangunan BTS. Dan ketiga, penerbitan regulasi membutuhkan waktu yang relatif panjang. Risiko yang berpotensi dihadapi oleh kebijakan ini adalah mengancam kedaulatan negara di ruang udara dan tumpang tindih antara penggunaan HAPS dan pembangunan BTS di wilayah yang sama. Opsi ketiga adalah optimalisasi kontribusi Outcome Universal Service Obligation atau USO,
Saat ini, pemerintah sedang berupaya membangun BTS 4G di 9.113 desa. Pembangunan ini membutuhkan biaya besar dan skema USO hanya mampu membangun BTS di 1.209 desa, sehingga membutuhkan sumber financing lainnya seperti APBN. Maka dari itu, kami memberikan usulan dengan mengubah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2016 untuk meningkatkan besaran persentase kontribusi USO yang didapatkan dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi yang sebelumnya hanya 1,25%. Kelebihan dari opsi ini yang pertama adalah industri telekomunikasi sedang mengalami pertumbuhan. Yang kedua, BTS dapat dibangun lebih banyak lagi. Dan ketiga adalah akses internet semakin meluas dengan sinyal yang memadai. Dan yang keempat, sumber financing APBN dialokasi sebagian ke sektor prioritas lainnya. Kekurangan dari opsi ini ada dua. Yang pertama, tantangan geografis, kultural, dan administrasi dalam pembangunan BTS. Dan yang kedua, regulatory charges perusahaan telekomunikasi akan semakin besar. Risiko yang berpotensi muncul adalah kemungkinan tidak terpenuhnya prinsip-prinsip umum tender, seperti transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, akuntabilitas, dan lain-lain karena peningkatan kontribusi USO menjadi insentif bagi para penyelenggara telekomunikasi untuk memenangkan tender. Dalam mendukung akses pemerataan internet, opsi kebijakan yang direkomendasikan adalah VSAT untuk negeri, karena mampu menyelesaikan persoalan utama secara konkret di jangka pendek, dengan 4 keunggulan utama. Yang pertama, penyediaan akses internet yang lebih luas, terutama di daerah yang belum termasuk plan pembangunan BTS di wilayah blank spot oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan kesempatan akses informasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga meningkatkan literasi masyarakat. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan dan pembangunan ekonomi dan SDM di berbagai daerah di Indonesia, yang berdampak masif pada pembangunan nasional. Yang keempat, kesempatan bagi bisnis untuk berkembang dengan peningkatan konektivitas. Dalam mewujudkan kebijakan ini, Kemenko Perekonomian perlu bersinergi dan bekerja sama dengan Kominfo, lalu melibatkan pemerintah daerah, perusahaan atau swasta, masyarakat, dan provider untuk menciptakan akses internet yang lebih meluas dan meningkatkan output dari aktivitas ekonomi digital di Indonesia.